Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Gusniar dari Prodi Administrasi Pendidikan semester 1. Yang saya hormati kepada Ibu Resya Fakharunisa MPD selaku dosen mata kuliah dasar-dasar manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan dan pengembangan organisasi. Perubahan dalam lingkungan dapat berwujud perkembangan teknologi, perubahan kondisi ekonomi dan politik, perubahan kualitas dan sikap karyawan, semakin pentingnya tanggung jawab sosial organisasi, dan sebagainya. Pengelolaan perubahan secara efektif tidak hanya diperlukan bagi kelangsungan hidup organisasi, tapi juga sebagai tantangan pengembangan. Perubahan dan pengembangan organisasi ada dua kekuatan, yaitu kekuatan eksternal dan kekuatan internal. Cara-cara penanganan perubahan: bereaksi terhadap tanda perubahan, reaksi terhadap sesuatu yang terjadi. Sedangkan proaktif, antisipasi terhadap timbulnya perubahan telah direncanakan sebelumnya. Peranan pengantar perubahan. Pengantar perubahan adalah individu yang bertanggung jawab atas peranan kepemimpinan dalam proses pengelolaan perubahan. Individu, kelompok atau organisasi yang merupakan sasaran perubahan disebut sistem klien. Reaksi terhadap perubahan. Organisasi kemungkinan akan hilang efektivitasnya. Manajer mungkin menangguhkan keputusan-keputusan dengan harapan masalah akan hilang dengan sendirinya. Karena berbagai alasan, manajer dan karyawan mungkin menantang perubahan. Orang mungkin menerima perubahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Orang juga mungkin mengantisipasi perubahan dan merencanakannya, seperti yang banyak dilakukan perusahaan-perusahaan progresif. 3 sumber umum penolakan terhadap perubahan. Yang pertama, ketidakpastian tentang akibat dan pengaruh perubahan. Para anggota organisasi mungkin secara psikologik menolak perubahan karena mereka menghindari ketidakpastian. Yang kedua, ketidaksetiaan untuk melepaskan keuntungan-keuntungan yang ada. Perubahan yang akan memberikan banyak manfaat bagi organisasi secara keseluruhan belum tentu akan menguntungkan sekelompok orang atau individu. Yang ketiga, pengetahuan akan kelemahan-kelemahan dalam perubahan yang diusulkan. Kadang-kadang para anggota organisasi akan menolak perubahan karena mereka mengetahui adanya masalah-masalah potensial yang tidak diperhatikan oleh para pengusul perubahan. Proses pengelolaan perubahan. Pemastian bahwa perubahan adalah permanen. Perubahan-perubahan mungkin menjadi permanen, tetap bila perubahan-perubahan yang menyangkut perilaku dilakukan dengan tepat dan konsisten. Bila tidak, hal itu akan menjadi hanya bersifat sementara. Proses perubahan dalam organisasi ada 3, yaitu unifreezing adalah keadaan di mana orang akan menjadi siap sedia untuk memperoleh atau mempelajari perilaku baru. Yang kedua, hanging terjadi bila orang mulai melakukan percobaan dengan perilaku baru. Orang mencoba perilaku baru dengan harapan akan menilaikan efektivitasnya. Yang ketiga, refreshing telah terjadi bila orang memandang bahwa pola perilaku baru yang telah dicoba selama periode yang ada di poin 2 tadi menjadi bagian dari orang tersebut. Konsep pengembangan organisasi adalah suatu usaha jangka panjang untuk memperbaiki proses-proses pencegahan masalah dan perubahan organisasi, terutama melalui manajemen budaya organisasi yang lebih efektif dan kolaboratif. Dengan bantuan pengantar perubahan, katalisator, dan penggunaan teori dan teknologi ilmiah
Keperilakuan terapan mencakup riset kegiatan. Konsep pengembangan organisasi. Teknik-teknik pengembangan organisasi terbagi menjadi 5, yaitu PO untuk perseorangan, PO untuk 2 atau 3 orang, PO untuk tim atau kelompok, PO untuk hubungan-hubungan antar kelompok, PO untuk organisasi keseluruhan. Penanggulangan penolakan terhadap perubahan. Ada 6, yaitu pendidikan dan komunikasi, partisipasi dan keterlibatan, kemudahan dan dukungan, negosiasi dan persetujuan, manipulasi dan bekerja sama, paksaan eksplisit dan implisit. Pendekatan struktural. Dalam kelompok pertama adalah perubahan struktural. Pendekatan perubahan struktural lainnya adalah pengubahan organisasi melalui sentralisasi. Yang ketiga, pendekatan perubahan struktural ketiga bermaksud melakukan perbaikan prestasi organisasi melalui modifikasi aliran kerja dalam organisasi. Pendekatan teknologis. Penggabungan pendekatan struktural dan teknologikal. Penggabungan pendekatan perubahan struktural dan teknologikal memperbaiki prestasi melalui pengubahan berbagai aspek baik struktur organisasi maupun teknologinya. Contoh, pengenalan teknologi baru yang diikuti pengorganisasian kembali bagian-bagian menjadi kelompok-kelompok lebih kecil. Pendekatan orang di lain pihak, termasuk untuk mengubah secara langsung perilaku karyawan melalui pemusatan pada keterampilan, sikap, persepsi, dan pengharapan mereka, sehingga mereka melaksanakan tugas dengan lebih efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.